Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gita Amanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan sebuah persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C itu adalah bilangan nyata, dan A tidak sama dengan 0. X merupakan sebuah variabel, sedangkan A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B itu adalah koefisien X, dan C merupakan konstanta. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, untuk menentukan akar-akarnya, itu bisa digunakan dengan 3 cara. Yang pertama, itu adalah cara memfaktorkan. Yang kedua, itu adalah cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus ABC atau rumus kuadrat. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat yang pertama itu adalah dengan cara memfaktorkan. Jadi, jika ada persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, untuk A-nya sama dengan 1, maka pemfaktorannya adalah X ditambah M dikalikan dengan X ditambah N sama dengan 0, di mana untuk nilai M dan nilai N itu jika dikalikan maka dia akan menghasilkan C, dan nilai M dan nilai N jika dijumlahkan maka akan menghasilkan B. Akar persamaannya akan menjadi X ditambah M sama dengan 0 atau X ditambah N sama dengan 0, sehingga untuk X1-nya itu akan menghasilkan min M, atau untuk X2-nya itu akan menghasilkan min N. Sedangkan untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, untuk A-nya yang tidak sama dengan 1, maka pemfaktorannya adalah AX ditambah M dikalikan dengan AX ditambah N dibagi dengan nilai A sama dengan 0. Di mana untuk nilai M dan nilai N-nya jika dikalikan harus menghasilkan A dikali C. Dan untuk nilai M dan nilai N jika dijumlahkan maka harus menghasilkan B. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu juga bisa kita selesaikan dengan cara skema. Jadi, jika ada sebuah persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita kalikan nilai A dengan nilai C-nya, sehingga dia akan menjadi AC. Untuk akar yang pertama, X1, itu akan sama dengan M per min A, sedangkan untuk X2-nya itu akan sama dengan N per min A, di mana M dikalikan N itu harus menghasilkan A dikalikan C. Dan untuk M ditambah N itu harus menghasilkan nilai B. Di bawah ini akan ada contoh soal, akan ada 2 contoh soal. Yang pertama itu adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Sedangkan yang kedua itu adalah 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, untuk contoh yang pertama, itu nilai A-nya adalah 1. Sedangkan untuk contoh yang kedua, itu nilai A-nya adalah 2. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, untuk X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Tadi di penjelasan di awal itu sudah dijelaskan kalau nilai A itu adalah yang berada di depan X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat. Maka nilai A-nya adalah 1. Sedangkan B adalah koefisien dari X, berarti nilai B berada di depan X. Maka nilai B-nya adalah 2. Dan nilai C itu adalah yang tidak mempunyai variabel, berarti nilai C-nya adalah min 8. Nah, kemudian kita harus menentukan nilai M dan nilai N-nya. Untuk menentukan nilai M dan nilai N, itu kita lihat dari nilai C-nya. Karena nilai C kita adalah min 8, maka kita harus menuliskan perkalian berapa saja yang menghasilkan min 8. Nah, perkalian yang menghasilkan min 8 itu adalah
min 1 dikalikan 8, 1 dikalikan min 8, min 2 dikalikan 4, dan 2 dikalikan min 4. Kalau kita sudah menuliskan perkalian ini, maka kita sekarang lihat mana yang ketika dikalikan menghasilkan min 8 dan ketika dijumlahkan akan menghasilkan 2. Kita ambil contoh yang pertama, min 1 dan 8. Min 1 dan 8 jika dikalikan, dia sudah benar akan menghasilkan min 8. Tetapi pada saat min 1 dan 8 kita jumlahkan, maka dia akan menghasilkan 7. Nah, sedangkan kita tahu kalau nilai M dan nilai N ketika dijumlahkan harus menghasilkan B. Berarti ketika min 1 dan 8 menghasilkan 7, berarti itu bukanlah nilai M dan N yang benar, karena yang benar dia harus menghasilkan 2. Sekarang kita lihat yang di min 2 dan 4. Min 2 jika kita kalikan dengan 4, maka dia akan menghasilkan min 8. Min 2 jika kita tambahkan dengan 4, maka benar dia akan menghasilkan 2. Berarti nilai M dan nilai N yang benar itu adalah min 2 dan 4. Sehingga pemfaktorannya yang benar adalah X plus 4 dikalikan dengan X min 2 sama dengan 0. Untuk menentukan akarnya, berarti X ditambah 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Sehingga dari situ kita akan mendapatkan X1-nya sama dengan min 4 atau X2-nya akan sama dengan 2. Jika kita kerjakan dengan cara skema, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0, itu kita kalikan dulu nilai A dan nilai C-nya. Nilai A-nya 1, nilai C-nya min 8. Sehingga 1 dikalikan min 8, dia akan menghasilkan min 8. Untuk menentukan X1, X1 itu adalah M per min A. Nah, nilai M yang kita dapat itu adalah min 2. Jadi min 2 dibagi dengan min 1. Atau untuk X2-nya itu adalah M per min A. N-nya adalah 4. Jadi 4 dibagi min 1. Sehingga untuk min 1-nya, untuk X1-nya itu adalah 2. Dan untuk X2-nya itu adalah min 4. Untuk soal nomor 2, itu adalah 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sama seperti soal tadi, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Dari soal ini, nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3, dan nilai C-nya adalah min 2. Nah, ingat, karena di sini nilai A-nya adalah 2, maka untuk nilai M dan nilai N-nya pada saat dikalikan, dia harus menghasilkan min 4. Jadi, kalau nilai A-nya itu adalah lebih dari 1, maka untuk nilai M dan nilai N, dia harus sama dengan nilai A dikalikan dengan nilai C. Maka nilai M dikalikan N, dia akan menghasilkan min 4. Dan jika dijumlahkan nilai M dan nilai N-nya, dia akan menghasilkan 3. Maka di sini kita harus mencari berapa saja perkalian yang menghasilkan min 4. Nah, di sini perkalian yang menghasilkan min 4 itu adalah min 1 dikalikan 4, 1 dikalikan min 4, dan min 2 dikalikan dengan 2. Nah, dari sini kita lihat yang mana yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan 3. Kita lihat min 1 dan 4. Min 1 ditambah dengan 4, maka dia akan menghasilkan 3. Berarti dari sini kita sudah mendapatkan nilai M dan nilai N-nya. Maka nilai M-nya itu adalah 4 dan nilai N-nya adalah min 1. Sehingga untuk mencari akarnya, pemfaktorannya akan menjadi 2X ditambah 4 dikalikan dengan 2X dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, 2X plus 4 itu bisa kita faktorkan lagi, maka kita keluarkan 2-nya. Sehingga yang di dalam kurung itu tinggal X plus 2. Maka persamaannya akan menjadi
2 dikalikan dengan X plus 2 dikalikan lagi dengan 2X min 1 per 2 sama dengan 0. 2 dan 2-nya itu bisa kita coret, dia menjadi 1 sehingga akan menghasilkan X plus 2 dikalikan dengan 2X min 1 sama dengan 0. Maka dari sini kita akan mendapatkan X plus 2 sama dengan 0 atau 2X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan X1 akan sama dengan min 2 dan X2-nya akan sama dengan 1 per 2. Sedangkan kalau untuk cara skema, maka kita bisa juga mengerjakannya dengan cara skema ya. Berarti 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0, itu kita kalikan dulu A kalikan dengan C-nya. Jadi 2 dikalikan dengan min 2-nya, maka dia akan menjadikan min 4. Sehingga untuk X1-nya tadi, kita sudah mendapatkan nilai M-nya. M kita tadi kan sudah kita cari 4. Berarti 4 dibagi dengan min A. Karena A kita 2, maka kita bagikan dengan min 2. Berarti X1-nya adalah min 2. Atau untuk X2-nya, kita juga bisa mencarinya dengan N per min A. Nah, nilai N tadi juga sudah kita cari. Nilai N-nya adalah min 1. Maka X2-nya menjadi min 1 per min 2. Maka menghasilkan 1 per 2. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara yang kedua adalah dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, dalam mengerjakan dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna ini, ada beberapa langkah yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengubah koefisien X kuadrat menjadi 1. Jadi, apabila di soal koefisien X kuadratnya itu lebih dari 1, maka harus kita jadikan 1 terlebih dahulu koefisiennya. Yang kedua, ubah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ke bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan min C. Dan yang ketiga, kedua ruas, baik dari ruas kiri maupun ruas kanan, itu harus kita tambahkan dari kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, jadi kedua ruas kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Di sini ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaian dari contoh soal tadi, 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Dari soal itu terlihat nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 8, dan nilai C-nya adalah min 3. Karena di sini A-nya adalah 2, maka semua ruasnya, semua soalnya itu kita bagikan dengan 2. Sehingga 2 dibagi 2 menjadi 1, 8 dibagi 2 menjadi 4, dan min 3 dibagi 2 menjadi min 3 per 2. Maka persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian untuk langkah selanjutnya, min 3 per 2-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 3 per 2. Kemudian kita tambahkan setengah dari koefisien 4 dikuadratkan. Berarti setengah kita kalikan dengan 4, kemudian kita kuadratkan. Begitu juga di ruas sebelah kanannya. Jadi kedua ruasnya itu kita tambahkan dengan setengah dikali 4, kemudian dikuadratkan. Sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah 4X ditambah setengah dikalikan 4 itu adalah 2, maka ditambah dengan 2 kuadrat. Sama dengan 3 per 4, setengah dikalikan 4 adalah 2, 2 dikuadratkan maka ditambahkan dengan 4. Kemudian kita ambil nilai X ditambah dengan C, berarti X ditambah 2 kemudian kita kuadratkan. Sama dengan yang ruas kanan itu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 4 itu akan menjadi 8 per 2, maka 3 ditambah 8 akan menjadi 11 dengan penyebutnya adalah 2. Maka menghasilkan 11 per 2. Kemudian
X plus 2 itu akan sama dengan plus minus akar dari 11/2. Kemudian kita rasionalkan akar dari 11/2-nya, maka akan menghasilkan akar 22/2. Sehingga X-nya itu akan menjadi min 2 plus minus akar 22/2. Min 2 didapat dari 2 yang pindah ke sebelah kanan. Maka X-nya sama dengan min 2 plus minus akar 22/2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut, min 2 akan menjadi min 4/2. Sehingga X-nya menjadi min 4 plus minus akar 22/2. Maka dari itu didapatlah nilai X1-nya adalah min 4 ditambah akar 22/2 atau untuk X2-nya adalah min 4 dikurang akar 22/2. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat yang terakhir itu adalah dengan cara rumus ABC atau rumus kuadrat. Kita ketahui rumus ABC itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC/2A. Kita ambil contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaian dari contoh soal tadi, 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0, itu sama seperti cara-cara yang lain tadi. Kita harus menentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Jadi dari soal itu diketahui nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 8, dan nilai C-nya adalah min 3. Kemudian kita tuliskan rumus ABC yang sudah dijelaskan. Jadi rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC/2A. Nah, karena nilai A, nilai B, dan nilai C-nya sudah diketahui, maka kita substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi X12-nya akan sama dengan B-nya adalah 8, jadi B-nya kita substitusikan dengan 8, sehingga menghasilkan min 8 plus minus akar dari 8 kuadrat dikurang 4 dikalikan dengan nilai A-nya adalah 2, nilai C-nya adalah min 3, kemudian per 2 dikalikan dengan 2. X12-nya akan menjadi min 8 plus minus. Di sini kita selesaikan 8 dikuadratkan akan menghasilkan 64. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2 adalah 8. Kemudian kita kalikan lagi dengan min 3, maka akan menghasilkan min 24. Sedangkan untuk penyebutnya 2 dikali 2 itu adalah 4. Nah, akar 64 itu min ketemu min itu akan menjadi plus. Jadi 64 ditambah 24 adalah akar 88. Akar 88 itu bisa kita tulis dengan akar 4 dikali 22. Jadi persamaannya menjadi X12 sama dengan min 8 plus minus akar 4 dikali 22/4. Nah, akar 4 itu bisa kita keluarkan karena akar 4 itu adalah 2. Sehingga untuk X12-nya akan menjadi min 8 plus minus 2 akar 22/4. Selanjutnya, min 8 kita bagikan dengan 4 akan menghasilkan min 4. Sedangkan 2 kita bagikan dengan 4 dia akan menghasilkan 2. Maka X12-nya akan menjadi min 4 plus minus akar 22/2. Maka dari situ didapatlah nilai X1-nya adalah min 4 plus akar 22/2 atau X2-nya akan sama dengan min 4 dikurang akar 22/2. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai persamaan kuadrat. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa membantu teman-teman atau adik-adik semua dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.